Kali ini saya akan praktikum IPA tentang struktur sistem pencernaan makanan. Tujuannya adalah dapat mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan. Yang pertama, bagian-bagian utama saluran pencernaan pada manusia adalah rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Pada bagian mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan pada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, di antaranya adalah lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian ada gigi. Bagian ini berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Yang terakhir adalah lidah, yang akan membantu Anda menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Itu tadi di bagian mulut. Yang kedua, ada di bagian kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus berasal dari bahasa ilmiah. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju lambung melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Gerakan peristaltik adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Berdasarkan penelitian, makanan akan melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik. Bagian lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian yang memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Selanjutnya, bagian usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, di antaranya usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Selanjutnya bagian usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri coli sehingga bisa menjadi kotoran atau feses yang kemudian akan dibuang melalui anus. Rektum, anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh. Dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus, seperti yang kita semua ketahui, merupakan lubang di mana kotoran akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Kesimpulan pada praktikum pencernaan pada manusia adalah sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim
yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia dimulai dari proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut itu dikunyah oleh gigi. Kita masuk pencernaan mekanik. Proses mengubah molekul makanan kompleks menjadi sesederhana oleh enzim, asam biler, dan air itu adalah pencernaan kimiawi. Dan penyerapan nutrisi, lalu pembuangan kotoran adalah proses penyingkiran. Itu tadi praktikum penjelasan pencernaan makanan pada manusia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.